karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah karakteristik kualitatif fundamental. Nah, karakteristik kualitatif fundamental dibagi jadi 4. Yang pertama, relevansi. Yang kedua, materialitas. Yang ketiga, representasi tepat. Dan yang keempat, penerapan karakteristik kualitatif fundamental. Berikutnya, yang kedua adalah karakteristik kualitatif peningkat. Nah, karakteristik kualitatif peningkat dibagi menjadi 5. Yang pertama, keterbandingan. Kedua, keterverifikasian. Ketiga, ketepatwaktuan. Keempat, keterpahaman. Dan kelima, penerapan karakteristik kualitatif peningkat. Kendala biaya dalam laporan keuangan yang berguna memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, karakteristik kualitatif yang dibahas pada bab ini mengidentifikasi jenis informasi yang sangat berguna bagi investor saat ini, investor potensial, serta kreditor lainnya untuk membuat keputusan mengenai entitas pelapor berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomik, entitas pelapor, klaim terhadap entitas pelapor, dan dampak dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lainnya yang mengubah sumber daya dan klaim tersebut. Dan yang ketiga, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna diterapkan untuk informasi keuangan yang tersedia dalam laporan keuangan dan juga informasi keuangan yang tersedia dengan cara lainnya. Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Nah, kegunaan informasi keuangan tersebut dapat ditingkatkan jika informasi keuangan memiliki beberapa unsur berikut ini. Yang pertama adalah terbanding atau comparable. Yang kedua adalah terverifikasi atau verifiable. Yang ketiga adalah tepat waktu atau timely. Dan yang terakhir adalah dapat dipahami atau understandable oleh pengguna informasi keuangan itu sendiri. Kemudian, apa yang dimaksud dengan relevansi dan representasi tepat? Pada slide berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai apa itu relevansi dan representasi tepat. Relevansi. Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh penggunanya. Informasi keuangan dapat dikatakan mampu mengubah pengambilan keputusan oleh penggunanya jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Informasi keuangan yang memiliki nilai prediktif adalah informasi tersebut dapat digunakan oleh pengguna untuk memprediksi sendiri hasil atau outcomes di masa depan. Informasi keuangan memiliki nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik, dalam hal ini mengkonfirmasi atau mengubah tentang evaluasi sebelumnya. Nah, nilai prediktif dan nilai konfirmatori itu sendiri memiliki hubungan yang saling terkait dalam informasi keuangan. Materialitas merupakan aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas tertentu berdasarkan sifat atau besarannya, atau keduanya, dari pos-pos di mana informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan keuangan masing-masing entitas. Representasi tepat. Laporan keuangan merepresentasikan atau mewakili fenomena ekonomi dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, informasi keuangan juga substansinya harus tepat dengan fenomena yang direpresentasikan. Pada umumnya, substansi ekonomi dan bentuk hukumnya itu sama, dan jika tidak sama, maka tidak akan merepresentasikan secara tepat fenomena ekonomi tersebut. Representasi yang tepat juga harus memenuhi 3 karakteristik, yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan.
Salah satu karakteristik dari representasi tepat adalah penggambaran netral. Penggambaran netral ini berarti tanpa menimbulkan adanya kecurigaan dalam penyajian informasi keuangan. Dan dalam penjabaran netral, tidak boleh adanya manipulasi agar pengguna dapat melihat laporan keuangan itu baik, karena informasi yang netral ini memiliki tujuan yang dapat mempengaruhi perilaku para pengguna laporan keuangan. Netralitas ini juga didukung oleh penerapan prudensi. Prudensi merupakan penerapan kehati-hatian dalam membuat penilaian dalam kondisi yang tidak pasti. Dan dalam penerapan prudensi ini, tidak boleh adanya salah saji. Dan yang terakhir yaitu representasi yang tepat, tidak berarti akurat dan sempurna, atau tidak berarti bebas dari kesalahan. Selanjutnya, apakah penggunaan estimasi itu berguna dan penting? Jadi, penggunaan estimasi dapat dikatakan berguna dan penting apabila penyusunan informasi keuangan tidak mengurangi penggunaan informasi jika estimasi tersebut dijelaskan secara jelas dan akurat. Namun, jika jumlah moneter dalam laporan keuangan itu tidak dapat ditelusuri atau diobservasi, maka harus diestimasikan. Namun, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian pengukuran. Terdapat beberapa poin pada penerapan karakteristik kualitatif fundamental. Yang pertama, informasi. Informasi yang digunakan harus memiliki fenomena yang relevan dan memberikan representasi yang tepat agar informasi menjadi berguna. Jika salah satunya tidak terpenuhi, sebagai contoh representasi yang tepat namun fenomena tidak relevan maupun sebaliknya, maka informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, terdapat 3 proses yang paling efisien dan efektif dalam melakukan penerapan. Yang pertama, mengidentifikasi mengenai fenomena ekonomi agar dapat berguna bagi pengguna informasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis informasi yang paling relevan. Kemudian yang ketiga, memeriksa ketersediaan informasi agar dapat memberikan representasi yang tepat dari fenomena ekonomi. Pada karakteristik kualitatif peningkat ini terdapat 4 karakteristik, yaitu keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman. Karakteristik kualitatif meningkat merupakan informasi yang relevan dan tepat untuk menggambarkan suatu fenomena dengan cara meningkatkan kegunaan dari informasi yang relevan dan memberikan representasi yang tepat. Representasi yang tepat dapat dilihat dengan cara bagaimana seseorang menangkap sebuah ide yang telah disampaikan. Yang pertama, keterbandingan. Keterbandingan dapat dikaitkan dengan keputusan dari pengguna mengenai suatu informasi. Informasi yang berguna merupakan informasi dari entitas pelapor yang dapat dibandingkan dengan informasi yang sama dengan entitas yang berbeda ataupun pada periode dan tanggal yang berbeda dari entitas yang sama. Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam dan perbedaan antara pos-pos. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya, sebuah perbandingan memiliki syarat minimal 2 pos. Keterbandingan juga berhubungan dengan kata konsistensi. Akan tetapi, 2 hal tersebut tidaklah sama karena konsistensi lebih menuju pada penggunaan metode yang sama terhadap pos-pos yang sama, baik dari periode ke periode dalam suatu entitas pelapor atau dalam suatu periode antar entitas, sehingga singkatnya keterbandingan adalah tujuan dan konsistensi yang akan membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Keterbandingan juga bukan berarti seragam, yang artinya informasi dapat dibandingkan seperti hal yang serupa harus terlihat serupa dan hal yang berbeda harus terlihat berbeda. Sebagai contoh, keterbandingan informasi keuangan tidak akan meningkat dengan membuat pos-pos berbeda untuk terlihat serupa atau sebaliknya. Selanjutnya, keterverifikasian. Keterverifikasian berarti berbagai pengobservasian independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan. Keterverifikasian dapat membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi dapat merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat sebagaimana mestinya. Verifikasi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung,
di mana verifikasi langsung berarti pemverifikasian jumlah atau representasi lain melalui observasi secara langsung, sebagai contoh melalui perhitungan kas. Sedangkan verifikasi tidak langsung berarti pemeriksaan input pada suatu model, rumus atau teknik lain, dan perhitungan ulang hasil dengan penggunaan metodologi yang sama, seperti verifikasi jumlah persediaan dengan metode FIFO. Tepat waktu dalam mengambil keputusan, dalam memperoleh informasi untuk membantu membuat dan mempengaruhi keputusan. Ketika informasi yang disajikan sudah terlalu lama, maka informasi tersebut sudah tidak relevan dan tidak dapat digunakan. Namun masih terdapat informasi yang tepat waktu dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya adalah tren. Dan terakhir dari karakteristik kualitatif peningkat adalah keterpahaman. Keterpahaman merupakan kriteria informasi yang mudah dimengerti dengan pengklasifikasian, penyajian jelas, dan pengkarakteristikan. Laporan keuangan dibuat bagi pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai, namun tidak jarang ada pengguna yang bahkan mencari bantuan dari konsultan dalam memahami informasi terkait fenomena ekonomi yang kompleks. Penerapan karakteristik kualitatif peningkat harus dapat dimaksimalkan. Namun, ketika informasi tidak relevan dan kurang memberikan representasi yang akurat, maka informasi tersebut menjadi tidak berguna. Penerapan karakteristik kualitatif peningkat adalah proses yang berulang dan tidak memiliki urutan. Tidak jarang, suatu karakteristik dapat dikurangi agar dapat memaksimalkan karakteristik lainnya. Dalam kendala biaya pelaporan keuangan yang berguna, biaya menjadi kendala umum atas informasi yang ada di laporan keuangan. Pelaporan informasi keuangan memunculkan adanya biaya, sehingga hanya dapat dijustifikasi dengan manfaat yang diberikan oleh informasi pelaporan tersebut. Penyedia informasi keuangan berusaha keras dalam mengumpulkan, memproses, memverifikasi, dan menyebarkan informasi keuangan. Akibatnya, pengguna yang pada akhirnya menanggung biaya tersebut. Pengguna informasi keuangan juga perlu membayar biaya penganalisisan dan penginterpretasian informasi. Bahkan, jika informasi yang diperlukan tidak tersedia, pengguna mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk memperoleh informasi tersebut dari sumber lainnya. Perlu diketahui bahwa pelaporan informasi keuangan yang relevan dan akurat dapat membantu pengguna dalam membuat keputusan agar menjadi lebih percaya diri. Namun perlu diingat bahwa laporan tidak mungkin menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.